2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirial Napila Fitri Nadia dengan NIM 122210170. Saya Farhan Ramadan Arya Putra dengan NIM 122210159. Saya Muhammad Arzaki Satriwibowo dengan NIM 122210166. Ini kami akan mempresentasikan tentang rancangan mesin, yaitu mesin pemilah sampah. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang pada masalah ini yaitu sampah. Sampah adalah suatu permasalahan nyata pada zaman modern ini, di mana dengan seiringnya bertambah populasi, maka pertumbuhan atau peningkatan sampah pun akan terus berlanjut. Dimulai dari sampah rumah tangga, sampah industri, dan lainnya. Di mana sampah ini akan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar jika kita tidak mengolahnya dengan baik. Dalam pengolahan sampah biasanya didapatkan masih dalam kondisi tercampur sehingga dapat disortir terlebih dahulu untuk pengolahan lebih lanjut. Metode penyortiran sampah dapat dilakukan dengan prinsip pengayakan yang merupakan proses pemisahan berbagai campuran partikel padat yang mempunyai jenis ukuran berbeda dengan menggunakan ayakan. Dan solusi dari permasalahan ini yaitu dengan adanya rancangan mesin pemilah sampah dengan kapasitas 50 kg per jam. Mesin pemilah sampah dengan kapasitas 50 kg per jam merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sampah tersebut, di mana mesin ini memiliki fungsi khusus menggunakan cara pengayakan berdasarkan ukuran serta bentuk. Selain itu, mesin ini bisa digunakan untuk berbagai jenis material dan juga bisa untuk sampah organik maupun non-organik yang nantinya akan didaur ulang lagi menjadi barang yang lebih berguna. Selanjutnya, proses kerja atau cara kerja dari mesin pemilah sampah itu yang pertama, menyalakan mesin pada motor listrik, kemudian memasukkan sampah yang telah tercampur ke dalam ayakan. Lalu selanjutnya motor listrik yang sebelumnya sudah dinyalakan itu menggerakkan kedua rangka ayakan mesin secara berputar atau berrotasi. Kemudian, mesin akan menjatuhkan sampah hasil sortasi yang telah tercampur tadi ke papan seluncur yang dengan sesuai ukuran masing-masing lubang ayakan tersebut. Dan yang terakhir, sampah hasil sortasi tadi pun akan keluar dan siap untuk diangkut untuk didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Inovasi mesin. Inovasi mesin yang kami beri dengan wadah bawah. Membuat komponen baru berupa wadah bawah. Yang pertama, untuk menampung hasil sortasi sampah yang sudah berada di papan seluncur sebelumnya. Yang kedua, terletak di bagian bawah papan seluncur dengan ukuran yang cukup besar untuk menampung hasil sortasi sampah. Yang ketiga, diharapkan mesin dapat bekerja lebih efisien dan tentunya menghemat waktu. Selain membuat komponen, inovasi juga dilakukan dalam menentukan ukuran agar terbentuknya menjadi mesin. Berikut adalah gambar mesin secara full dan menyeluruh. Dan ini adalah BOM dari pemilah sampah yang level 0 yaitu mesin pemilah sampah. Yang level pertama yaitu ada rangkaian mesin, wadah bawah, rangkaian ayakan, dan kerangka. Lalu level kedua yaitu rangkaian mesin dipecah lagi menjadi ada V belt, lalu rangkaian motor listrik, pule, poros pemutar ayakan, pillow block boarding, rangkaian gearbox. Wadah bawah itu sendiri dan rangkaian ayakan dipisah lagi menjadi 3, yaitu ada rangka lingkar ayakan, pemisah saluran 1 dan pemisah saluran 2. Lalu dari kerangka dipisah lagi menjadi batang rangka vertikal, batang rangka horizontal, batang rangka motor,
batang rangka gearbox, plat cover bawah, plat cover belakang, plat cover depan, plat cover kanan, plat cover kiri, plat penahan 2, plat penahan 3, plat penahan pertama, plat penahan gearbox, plat penahan motor listrik, plat penahan block boarding. Lalu dari level ketiga, yaitu dari rangkaian motor listrik dipecah lagi menjadi 3, yaitu ada pulley, motor listrik, dan poros motor listrik. Dan dari pillow block boarding dipisah lagi menjadi 2, yaitu ada bearing house dan bearingnya itu sendiri. Lalu dari rangkaian gearbox dipisah menjadi 2, yaitu ada gearbox dan pulley. Dilanjut, teman saya, silakan. Di sini kita bisa lihat, di sini ada rancangan dari plat cover kanan yang gunanya itu untuk berada di kanan, yang gunanya itu untuk menahan dari pemisah sampah yang melingkar. Lanjut. Di sini ada penutup depan, gunanya itu untuk menutup rangka depan, jadi biar nanti yang setelah sampahnya di sortir dari atas, dia tidak keluar ke bawah, jadi ada ditutup, menutup depan, turun ke bawah. Ini juga ada penutup depan. Lanjut. Ini ada plat cover kanan. Plat cover kanan ini untuk menutup dari bagian bawah kanan. Lanjut. Ini ada plat cover belakang. Plat cover belakang ini menutup dari bagian kiri. Dia untuk menutup sampah yang habis diurai tadi, biar nggak turun-turun jatuh-jatuh ke bawah. Jadi ditahan gitu sama dia. Lanjut. Plat cover depan tuh sama kayak plat cover belakang. Bedanya ini dia ada di bagian kanan. Lanjut. Plat cover kiri ini dia gunanya untuk membuang sampah-sampah yang besar saat dimasukkan dari isolir tadi itu, dimasukkan nanti yang besar-besar itu nanti jatuh ke kanan biar gampang ininya mengurai sampahnya yang kecil-kecil. Lanjut. Ini plat penahan block boarding. Ini penahan block boarding ini adalah tempat buat mesin nanti. Lanjut. Plat penahan gearbox juga sama. Jadi ini tempat buat gearbox itu nanti ditaruh di atasnya. Di bawahnya. Nanti gearbox di atasnya. Lanjut. Plat penahan motor juga sama seperti dua plat sebelumnya. Gunanya adalah tempat untuk naruh penahan motornya ini. Lanjut. Plat penahan 2. Plat penahan 2 ini lingkarannya lebih besar dari plat penahan yang pertama karena dia ada di bagian tengah-tengah, di bagian 2 di kanan, gunanya sama seperti yang pertama untuk memisah sampah tadi. Lanjut. Plat penahan 3 sama seperti plat penahan 2, tapi plat penahan 3 ini ada 2 dari di kiri. Dia gunanya untuk memisahkan sampah-sampah yang lumayan besar yang akan dibuang nanti. Jadi dipisah dari plat penahan 3. Selanjutnya. Batang rangka motor ini ada di bawah tadi yang plat penahan, plat yang buat naruh mesin-mesin itu. Jadi dia gunanya tuh kaki-kaki. Dia bedanya kalau ini lebih tinggi karena dia ada di bagian gearbox.
Lanjut. Batang rangka horizontal ini ada di bagian dekat plat depan sama plat belakang tadi. Dia sebagai rangka-rangka untuk nanti dipasang platnya itu. Lanjut. Selanjutnya ada batang vertikal. Batang vertikal ini gunanya ini untuk menahan vertikal dari batang yang horizontal tadi. Jadi itu rangkanya gitu, terus nanti ditutup sama plat yang depan belakang gitu. Jadi nanti kelihatan gitu badannya. Lanjut. Plat saluran bawah. Plat saluran bawah ini dia ada di bawah. Gunanya ini untuk mempermudah sampahnya jatuh nanti ke bawah ke tempat sampahnya. Lanjut. Poros pemutar ayakan. Poros pemutar ayakan ini gunanya itu nanti nyambung sama motor gearbox tadi itu. Nanti dia muter dari mesin yang ada, nanti dihubungin sama mesin yang ada di bawah nanti, yang mesin listrik tadi. Lanjut. Besi rangkaiakan ini gunanya untuk memutar ayakan nanti, itu nanti disambung sama part sebelumnya tadi. Jadi mereka tuh itu karena di tengahnya di tengah part ini bolong, jadi nanti masuk gitu, terus nanti mereka muter gitu. Jadi nanti yang bulat yang besar dia ikut muter sama yang ini. Lanjut. Ini pule gunanya untuk menghubungkan antara motor lain ke motor lain. Lanjut. Nah, ini motor listrik yang tadi saya bicarakan. Motor listrik ini intinya karena dia ada di bawah dan dia yang menggerakkan semuanya dan dia yang bertenaga listrik. Jadi dia dikasih tenaga listrik, dia akan berputar dan putarannya itu nanti disambungin diterima oleh pule ikut muter, nanti putarannya itu dihubungkan dengan belt. Lanjut. Ini poros motor listrik. Poros motor listrik ini yang ada di dalam motor listriknya itu nanti dia berputar yang sama pule tadi. Lanjut. Poros gearbox ini ada di dalam gearbox yang nanti digerakkan oleh motor listrik. Lanjut. Plat saluran dalam ini dia ada di dalam, dia itu tengah-tengahnya bolong dan itu gunanya untuk menyalurkan. Lanjut. Ini V-belt ini yang tadi yang untuk menghubungkan antara pule lain ke pule lain. Jadi yang pule motor listrik bergerak, nanti akan dihubungkan dengan pule listrik yang ada di atas, yang pule gearbox. Silakan dilanjut. Ini pule V-belt 2 sama seperti sebelumnya. Nah, ini adalah rangka ayakannya. Jadi rangka ayakannya ini dibuat bulat, mengecil gitu, karena nanti jadi sampah yang dipilih-pilih itu dia nanti akan terpilih sendirinya, akan ke bawah, semakin ke depan semakin kecil sampahnya, jadi mudah untuk dibersihkan. Lanjut. Ini plat pemisah saluran. Plat pemisah saluran ini tadi yang untuk memilih yang sampah besar ke sampah kecil, jadi nanti kelihatan sampah yang masuk setelah melewati plat saluran 1 ini. Ini plat saluran 2. Plat saluran 2 ini ukurannya lebih kecil dari plat saluran yang pertama, karena plat saluran 2 ini ada di bagian paling kanan, paling depan tadi, paling kanan. Ini adalah gearbox-nya tadi. Gearbox ini terhubung dari motor listrik untuk memutar rangka ayakan. Ini adalah pillow block boarding. Ya, ini dia menerima putaran dari gearbox tadi. Jadi gearbox itu dia memutar, lalu di putaran itu nanti disalurkan sama V-belt nanti memutar
pillow box bowling ini dengan pulley tadi. Lanjut. Nah, ini dalamnya boarding tadi. Jadi dia dalamnya tuh ada lingkaran-lingkaran kecil gitu untuk mempermudah perputarannya. Lanjut. Nah, ini adalah wadahnya tadi, wadah yang di bawah yang saya bilang tempat sampah itu. Jadi inovasi kita itu adalah menyediakan wadah agar mudah untuk membersihkan sampah yang sudah dipilih-pilih tadi itu, yang sudah dimasukkan dalam ayakan, jadi mudah untuk dibuang dan dibersihkan lagi. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari rancangan ayakan kita yang sudah kita inovasikan. Lanjut. Berikut adalah motion study dari rancangan kita. Lanjut. Terima kasih semuanya. Sekarang saya kembalikan ke Vierial. Ya, mungkin cukup itu tadi rancangan mesin dari kita, yaitu mesin pemilah sampah. Dari mulai tadi ada inovasi mesin, cara kerja, bill of material, motion study, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.